Tema pembahasan kita masih seputar inkarnasi Yesus Kristus. Sebelum kita bahas hal ini, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan perjumpaan saat ini. Kami kembali berjumpa untuk mempelajari satu topik, yaitu sebelum Tuhan Yesus berinkarnasi, Tuhan Yesus ada di mana. Kami mohon anugerah Tuhan untuk menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti apa yang kami pelajari pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita buka Yohanes pasal 1, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala yang dijadikan. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Saudara-saudara, jika kita menyembah Yesus, apakah itu berarti kita termasuk dalam kelompok orang-orang yang menyembah berhala? Sebab penyembah berhala adalah seseorang yang menyembah sesuatu yang lain dari Allah. Apakah kita sedang menyembah seseorang selain Allah? Jika Yesus bukan Allah, maka kita yang percaya kepada Yesus adalah penyembah berhala. Karena itu, untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita perlu mengetahui dan kita perlu mendapat jawaban sebelum Tuhan Yesus berinkarnasi menjadi manusia. Ia berada di mana? Saudara-saudara, ada 5 kata di dalam Perjanjian Baru yang menjelaskan dan merupakan garis lurus dari keilahian Yesus Kristus. Pertama, di dalam teks yang baru saja kita baca tadi, yang mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Yohanes pasal 1 ayat 1. Saat Yohanes menulis Injil ini, kata firman adalah terminologi umum dalam filsafat Yunani yang berkembang pada masa Imperium Romawi pada waktu itu. Kata firman memiliki makna ganda. Pertama, menunjuk kepada suatu ide, konsep, tujuan, program, dan pikiran. Kedua, kata firman secara filosofis menunjuk pada tindakan, penciptaan, aktivitas, wujud, dan manifestasi. Apa yang Yohanes tulis di sini ditujukan kepada pembaca pertamanya, yaitu orang-orang Yahudi Helenistik. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, yang direpresentasikan oleh tokoh yang bernama Plio dari Alexandria. Yohanes menulis Injil ini kepada orang-orang yang mendasarkan pikiran mereka pada konsep firman. Yohanes menujukan tulisannya kepada orang-orang Yahudi Helenistik sebagai pekerjaan teokratik dari Allah. Yohanes mengalamatkan kepada para penganut filsafat Yunani yang berspekulasi tentang hal yang terbatas dan tidak terbatas. Dia berkata kepada orang Yahudi Helenis, firman yang kamu gambarkan dan yang kamu cari itu.
Yohanes berkata kepada para penganut filsafat Yunani yang tidak terbatas telah menjadi manusia. Dia adalah Allah yang berinkarnasi. Saudara-saudara, dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 dijelaskan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kemudian dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 tadi berkata, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Dalam konteks ini, Yohanes sedang berbicara tentang firman yang merupakan wujud Allah, firman yang mencipta, menggerakkan, suatu kekuatan yang tidak terlihat yang menguasai alam semesta. Firman itu adalah Yesus Kristus. Dialah firman yang telah ada sejak semula. Saudara-saudara, kata kedua yang juga menjelaskan tentang keilahian Yesus Kristus juga digunakan oleh Yohanes. Di dalam bagian yang luar biasa ini, yaitu pada ayat yang ke-14, Yohanes berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kemudian, dalam ayat yang ke-18, Yohanes mengulang kata yang sama. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Saudara-saudara, bagi Anda yang lahir dari keluarga Kristen, dari kecil atau sejak menginjak usia sekolah minggu, tentu telah mendengar atau mengetahui isi dari Yohanes pasal 3 ayat 16 yang mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah memberikan anaknya yang tunggal. Kata yang tunggal dalam ayat ini menggunakan kata monogene. Mono menunjuk pada satu atau sendiri, unik, terpisah, dan tidak sama dengan yang lain. Kata mono sering digunakan untuk istilah monogami atau monopoli. Di sini Yohanes menggunakan kata monogenesis. Kata genesis berarti permulaan generasi, permulaan ciptaan. Jadi Yesus terpisah dari semua ciptaan Allah. Kita memiliki masa di mana kita tidak ada. Kita memiliki suatu waktu ketika kita diciptakan. Tetapi Tuhan Yesus, Sang Firman, tidak memiliki masa. Keberadaannya selalu kekal. Tuhan Yesus bukanlah makhluk ciptaan. Tidak pernah ada waktu di mana dia tidak ada. Dia telah ada sejak semula dan selamanya tetap ada. Saudara-saudara, semua sistem keyakinan dan filsafat datang dari keberadaan dan dari hal-hal yang ada di dunia. Mereka berusaha untuk mengetahui kebenaran tentang Allah. Kekristenan atau iman kepada Yesus Kristus tidak seperti itu. Yang terjadi adalah pesan dari sorga yang turun ke bumi. Firman dari sorga yang turun ke bumi. Filsafat dunia berusaha untuk meraih sorga. Sementara dalam iman Kristen, sorga yang turun ke bumi. Sorga berusaha untuk menyentuh bumi. Bertemu dalam suatu keberadaan yang kokoh yang kita sebut Yesus Kristus. Itulah Allah yang berinkarnasi. Kata yang ketiga
yang digunakan untuk menggambarkan keilahian Tuhan Yesus ada di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Pada narasi Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah, ada kata rupa. Ayat ini menggunakan kata morphe yang memiliki pengertian apa yang digambarkan oleh objek itu sendiri. Contohnya, sebuah pedang disebut pedang karena bentuknya seperti itu. Sebuah tombak disebut tombak karena bentuknya demikian, tajam ujungnya. Inti dari ketajamannya adalah ketajaman itu sendiri. Tombak bukan gergaji atau palu. Bentuknya membuatnya demikian. Sama halnya juga dengan sebuah roda. Bentuk dari roda menggambarkan ciri khas, fungsi, dan kegunaannya. Demikian juga dengan arti dari baptisan, ditemukan di dalam bentuknya. Kita dikuburkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita diserupakan dalam kematiannya, dan kita dibangkitkan dalam keserupaan kebangkitan Yesus. Jadi, arti dari baptisan ditemukan dalam bentuknya. Jangan kita mengacaukan bentuknya, seperti mempercikan air di atas kepala atau mencurahkan air. Hal itu tidak memiliki makna baptisan, karena maknanya ada di dalam bentuknya. Demikian juga di dalam makna dari kepribadian dan keberadaan dari Yesus Kristus. Semua karakteristik Allah ada di dalam karakteristik yang ditemukan di dalam diri Yesus. Saudara-saudara, kata lain yang menggambarkan keilahian Yesus juga kita temukan dalam Yohanes pasal 1 ayat 15. Di sana dikatakan, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang lebih utama dari segala ciptaan. Karena di dalam Dialah segala sesuatu yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Kata Dia menggunakan kata eikon, yaitu gambar dari Allah yang tidak kelihatan. Eikon adalah gambar yang kelihatan, sesuatu yang nyata. Kata itulah yang disematkan kepada Yesus Kristus. Ketika kita melihat Dia, kita melihat Allah. Itulah yang dikatakan oleh Yesus kepada Filipus. Ketika Filipus bertanya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tuhan Yesus berkata, Filipus, barang siapa yang telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Itu yang dicatat dalam Yohanes pasal 14 ayat 9. Jadi ketika seseorang melihat Yesus, sama halnya melihat Bapa. Mengikuti Yesus adalah mengikuti Bapa. Melayani Yesus adalah melayani Bapa. Percaya kepada Yesus adalah percaya kepada Bapa. Mengasihi Yesus adalah mengasihi Bapa. Belajar di bawah kaki Yesus adalah belajar di bawah kaki Bapa. Memberitakan Yesus adalah memberitakan Bapa di surga. Yesus adalah gambar dari Bapa yang tidak kelihatan. Ibrani 1 ayat 3 mengatakan, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Saudara-saudara, narasi gambar wujud berasal dari kata karakter. Karakter adalah kata Yunani untuk kesan yang dibuat terhadap suatu bahan bagi seorang pemahat atau tukang ukir. Penulis kitab Ibrani mengakui bahwa Yesus
adalah kesan yang tepat, karakter yang tepat dari Allah atau Bapa yang tidak kelihatan. Jika kita ingin melihat gambar keberadaan Bapa, maka karakter Bapa yang Maha Kuasa kita temukan di dalam diri Yesus Kristus. Dia adalah manifestasi Bapa di dalam daging. Yesus berinkarnasi dalam bentuk manusia. Tuhan Yesus berinkarnasi. Itu yang digambarkan oleh Alkitab dari awal sampai akhir. Allah yang dicatat dalam Alkitab berada dari permulaan sampai akhir adalah Allah yang sama. Allah yang Maha Kuasa, Pencipta. Dia tetap sama dan namanya tetap sama. Manifestasinya tetap sama. Inkarnasinya adalah Yesus Kristus, Tuhan kita. Saudara-saudara, mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Yohanes pada pasal 12 ayat 41. Dia berkata, hal ini dikatakan oleh Yesaya. Dalam Yesaya pasal 6, ketika Yesaya melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di atasnya dan berseru, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Yohanes berkata, ketika Yesaya melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, sebenarnya dia melihat Tuhan Yesus. Itu adalah teofani atau kristofani, penampakan Allah, penampakan Yesus sebelum berinkarnasi menjadi manusia di Bethlehem. Penyingkapan kristofani atau teofani, yaitu keberadaan Yesus sebelum berinkarnasi dinyatakan berulang-ulang sebagaimana yang disampaikan di dalam seluruh Alkitab. Yohanes memulainya dalam pasal pertama ayat 1, pada mulanya adalah firman, yaitu manifestasi dari Allah yang tidak kelihatan. Dan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Saudara-saudara, kitab Kejadian pasal 1 mengatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian, Yohanes dalam Injilnya mengatakan bahwa Allah yang Maha Besar ada di dalam permulaan penciptaan. Allah yang ada sejak permulaan adalah firman dan tunggal. Sedangkan gambar dan wujud Allah adalah Yesus Kristus. Dia telah ada pada permulaan ciptaan dari segala sesuatu. Saudara-saudara, di suatu kesempatan di Sungai Yabok, sepanjang malam Yakub bergulat dengan seorang malaikat sampai fajar menyingsing. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Itu yang dicatat dalam Kejadian pasal 32 ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Malaikat itu menyentuh pangkal paha Yakub, dan selanjutnya Yakub menjadi pincang. Karena Yakub telah bergulat dengan Allah, maka ia menamai tempat itu Peniel, yang berarti tempat Allah. Malaikat mengidentifikasikan dirinya sebagai Tuhan Israel. Itulah kristofani atau teofani. Itulah penampakan Yesus Kristus sebelum berinkarnasi menjadi manusia. Kemudian, dalam kitab Keluaran, suatu peristiwa terjadi di Gunung Horeb. Musa melihat semak duri yang menyala namun tidak terbakar. Ketika ia melihat mujizat semak yang menyala namun tidak terbakar,
Tiba-tiba malaikat Tuhan berbicara kepada Musa, "Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Allah berkata kepada Musa bahwa ia akan diutus untuk menyelamatkan orang Israel dari tanah perbudakan di Mesir. Keluaran pasal 6 pasal 3 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Kemudian di dalam kitab Yohanes, Tuhan berkata, "Sebelum Abraham ada, aku ada." Yohanes 8 ayat 58. Narasi aku ada merujuk pada nama dari Tuhan Allah yang berbicara kepada Musa dari semak yang menyala itu. Ketika Musa bertanya, "Siapakah namamu?" yang sedang berbicara dan aku, Allah menjawab, "Namaku adalah Yahweh, Yehova, aku adalah aku." Keluaran pasal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Di dalam kitab Keluaran ada undangan bagi Musa dan Harun serta 70 tua-tua sebagai tamu Allah di dalam kemuliaan. Itu yang dicatat dalam Keluaran pasal 24 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Mereka kemudian melihat sebuah jejak kaki Allah pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam dan terangnya seperti langit yang cerah. Mereka makan dan minum dan tetap hidup. Itu sebenarnya adalah Kristofani atau Teofani, manifestasi dari Yesus Kristus sebelum berinkarnasi menjadi manusia. Kemudian, di kesempatan lain, Musa memohon kepada Allah, "Perlihatkanlah kemuliaan-Mu kepadaku," kata Musa. Itu dicatat dalam Keluaran pasal 33 ayat 18. Musa seolah mengatakan begini, "Biarkan aku melihat seluruh kepenuhan-Mu." Kemudian Allah berkata kepada Musa, yang dicatat dalam Keluaran pasal 33 ayat 18 sampai ayat yang ke-23. "Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberikan kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani." Lagi firman-Nya, "Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup." Firman Tuhan, "Ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku, sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan." Saudara-saudara, penampakan yang sama juga dialami oleh Yosua. Di dalam kitab Yosua dicatat tentang pertempuran di Yeriko. Yosua sedang berdiri dan melayangkan pandangannya. Tiba-tiba dia melihat seorang prajurit dengan pedang yang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Itu yang dicatat dalam Yosua pasal 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Saudara-saudara, ini adalah Kristofani atau Teofani. Ini adalah manifestasi Kristus sebelum berinkarnasi. Jadi, melalui seluruh berita Perjanjian Lama, kita akan menemukan firman yang menampakkan diri berulang-ulang dari waktu ke waktu.
Dia adalah Tuhan atas langit dan bumi. Dia adalah Allah Israel. Sejak berinkarnasi menjadi manusia, dia tetap menampakkan diri dari waktu ke waktu. Setelah kehidupannya yang menakjubkan, dan setelah penyaliban dan kematiannya, dan setelah kebangkitannya, setelah dia naik kembali ke surga, dia terus menampakkan diri. Itu yang ditulis dalam Alkitab. Sebagai contoh, saat Stefanus menjadi martir pertama dalam kekristenan, ketika ia dilempari batu dan sesaat lagi dia akan meninggal, ia melihat ke atas. Ketika ia melihat cahaya kemuliaan Allah, dia melihat Yesus berdiri di sorga. Stefanus melihat Tuhan sedang berdiri menyambut rohnya sebagai martir yang pertama. Itu yang dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55 sampai ayat yang ke-56. Kemudian ada salah seorang yang bernama Saulus dari Tarsus. Di dalam roh kebencian yang membara, ketika dalam perjalanan menuju Damsyik untuk menangkap orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dan ketika dia sudah dekat dengan kota Damsyik, tiba-tiba cahaya dari langit memancar mengelilingi dia. Dia lalu rebah ke tanah di hadapan sosok yang luar biasa itu. Paulus bertanya, "Siapakah engkau?" Sosok yang mulia itu menjawab, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Itu yang dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Di sini jelas inkarnasi dari Allah menampakkan diri kepada Paulus di Tarsus. Kemudian, saudara-saudara, di dalam kitab Wahyu juga dicatat hal yang sama. Ini terjadi pada Rasul Yohanes yang ketika itu adalah seorang gembala jemaat di Efesus. Ketika itu, ia diasingkan ke Pulau Patmos yang terpencil oleh seorang kaisar yang bernama Domitianus, yaitu kaisar Romawi. Ketika Yohanes berada di Pulau Patmos, tiba-tiba ia dikuasai oleh Roh Kudus. Dia mendengar dari belakang suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Kemudian dia berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadanya. Dan ketika dia berpaling, dia melihat Tuhan Yesus berjalan di tengah-tengah 7 lampu dian dari jemaatnya. Tuhan Yesus berbicara kepadanya. Ketika itu Yohanes tersungkur di bawah kakinya. Tuhan Yesus meletakkan tangannya di atas kepala Yohanes dan berkata, "Jangan takut. Aku adalah Alfa dan Omega. Aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Wahyu 1 ayat 8. Inilah manifestasi dari Allah yang hidup, yang namanya Yesus Kristus. Tuhan Yesus terus-menerus menampakkan diri dalam berbagai cara. Tuhan yang hidup tetap sama, kemarin, hari ini, dan esok, dan sampai selama-lamanya. Tuhan yang telah ada sejak permulaan penciptaan alam semesta, yang menciptakan langit dan bumi, adalah pribadi. Dia adalah Tuhan atas seluruh ciptaan. Tuhan sebagai pribadi, dialah Yesus Kristus. Dia selalu menyertai kita, penuh kasih. Dialah sahabat yang sejati, yang paling dekat dengan kita. Kepada dialah kita berdoa, kita memohon pertolongannya, dan kita menyerahkan hidup kita dan jiwa kita kepada dia. Yesus sudah ada sebelum alam semesta ini diciptakan. Sampai jumpa dalam program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.